Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus misteri yang terjadi di Irlandia dan kasus ini cukup menyita banyak perhatian orang-orang. Jadi pada tanggal 26 Juni tahun 2009, tepatnya sekitar jam 6 pagi, seorang pria lokal dan putranya yang sedang jogging di sepanjang pantai menemukan seorang pria dan sudah meninggal yang diyakini berusia 60-an. Dia terlihat mengenakan celana renang bergaris ungu dengan celana dalam di atas celana renangnya dan sebuah t-shirt biru tua terselip di dalamnya. Tapi itu adalah pakaian yang aneh kalau memang untuk digunakan untuk berenang. Kemudian mereka menghubungi pihak kepolisian setempat, lalu setelah polisi tiba, mereka kemudian membawa tubuh pria tersebut untuk diperiksa termasuk identitasnya. Tapi beberapa hari kemudian, pihak kepolisian menyadari kalau banyak hal yang aneh dari pria itu, terutama pada saat dia sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Jadi pihak kepolisian mulai mengumpulkan rekaman kamera pengawas dari kota Sligo, dan rekaman kamera pengawas yang pertama kali mereka lihat yaitu hari di mana dia pertama kali terlihat di stasiun bis di kota Derry, tepatnya pada tanggal 12 Juni sekitar jam 3 sore. Pihak kepolisian lalu pergi ke stasiun bis dan mulai mewawancarai orang-orang yang ada di sana, termasuk salah satu supir bis. Dan supir bis itu bilang kalau dia memang sempat berbicara dengan pria tersebut karena pria itu menanyakan kendaraan yang mana yang harus dia gunakan untuk sampai ke Sligo. Jadi supir bus ini mengarahkannya ke salah satu bis yang menuju Sligo. Lalu sekitar jam 6:28 sore, pria itu tiba di terminal bus Sligo dan dari sana dia naik taksi ke Sligo City Hotel di mana dia membayar per malam secara tunai selama dia menginap di sana. Staf hotel yang berbicara dengannya bilang pada polisi kalau pria itu berbicara dengan aksen Jerman dan dia juga terlihat rapi. Pakaian yang digunakan juga bermerek dari C&A yang merupakan sebuah toko retail fashion yang populer di Eropa dan sebagian besar tokonya ada di Jerman dan Austria. Jadi dari penampilannya diperkirakan kalau dia itu adalah seorang pekerja profesional. Jadi saat polisi datang ke Sligo City Hotel untuk meminta keterangan dari para staf hotel dan memeriksa lebih jauh identitas yang diberikan pria itu sebelumnya. Tapi ternyata polisi hanya mengetahui kalau pria itu menyebut dirinya sebagai Peter Bergman, sementara alamat negara Austria yang dia berikan ternyata palsu. Setelah diperiksa, ternyata alamat itu adalah alamat tanah kosong di Austria dan tidak ada yang tinggal di sana. Pihak kepolisian juga kemudian memeriksa rekaman CCTV dari hotel tersebut dan menemukan kalau ternyata Peter telah meninggalkan hotel sebanyak 13 kali dengan membawa kantong plastik berwarna ungu yang terisi penuh, tapi setiap kali dia kembali ke hotel dia tidak membawa apa-apa. Jadi sepertinya sangat jelas dia sengaja membuang isi kantong plastik tersebut di tempat yang tidak tertangkap kamera pengawas, lalu melipat kantong plastik tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sebenarnya pihak kepolisian mencoba untuk memeriksa tempat sampah umum, tapi mereka tetap tidak bisa mengidentifikasi apa yang telah dia buang. Lalu pada tanggal 13 Juli tahun 2009, tepatnya pada hari Sabtu, sehari setelah dia check-in, dia pergi ke kantor pos setempat dan membeli 8 perangko seharga 82 sen dan beberapa stiker pos udara. Jadi bisa disimpulkan kalau dia sedang menulis surat kepada beberapa orang dan ada orang di luar sana yang mengenalnya. Tapi tidak diketahui apakah dia benar-benar telah mengirim surat ataupun paket karena kebetulan beberapa rekaman kamera pengawas di kantor pos ternyata telah dihancurkan secara tidak sengaja. Keesokan harinya pada tanggal 14 Juni dia meninggalkan hotel sekitar jam 11 siang dan meminta rekomendasi dari supir taksi untuk mengantarkannya ke pantai yang tenang, yang bagus di mana dia bisa berenang. Jadi supir taksi ini merekomendasikan pantai Roses Point dan mengantar Peter ke sana, tapi sepertinya Peter hanya berhenti sebentar di sana karena dia kembali masuk ke dalam taksi dan berhenti di stasiun bis. Kemudian pada tanggal 15 Juni tahun 2009, tepatnya pada hari Senin, Peter Bergman check out dari Sligo City Hotel. Dia menyerahkan kunci kamarnya dan pergi dengan tas bau hitam, tas plastik berwarna ungu, dan tas koper hitam yang berbeda yang sebelumnya dia bawa pada saat dia pertama kali tiba di kota Sligo. Dia lalu berjalan menuju stasiun bis dan berhenti selama beberapa menit di pusat perbelanjaan. Saat itu dia juga terlihat canggung berdiri di depan pintu.
Lalu sekitar jam 13:38 siang, Peter kemudian tiba di stasiun bis. Dia juga memesan sandwich, keju panggang, dan juga cappuccino. Dia duduk sendirian sambil menikmati makanannya. Peter juga tiba-tiba mengeluarkan potongan-potongan kertas yang ada di dalam sakunya. Lalu setelah dia membacanya, dia merobek potongan kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Kemudian jam 2:20 siang, Peter menaiki bis yang berangkat menuju Roses Point. Pihak kepolisian juga mendapatkan laporan dari 16 orang yang ternyata sebelumnya saling menyapa dengan Peter pada saat mereka berjalan di pantai. Mereka bilang kalau saat itu Peter menggulung celananya dan dia berjalan di sekitar pantai sambil melambaikan tangan dan tersenyum pada orang-orang yang ada di sana. Mereka juga bilang kalau saat itu dia tidak terlihat seperti ingin menenggelamkan dirinya sendiri. Tapi ternyata keesokan paginya dia ditemukan tergeletak di pinggir pantai tanpa dompet, uang, ataupun kartu identitasnya. Pada saat dilakukan pemeriksaan pada tubuhnya, pihak medis mengungkapkan kalau Peter meninggal karena tenggelam. Tapi anehnya justru tidak ditemukan tanda-tanda air asin di dalam tubuhnya. Jadi ini benar-benar sangat aneh dan mereka juga sempat berpikir kalau mungkin ada orang lain yang terlibat dengan kasus ini. Tapi ternyata setelah diperiksa tidak ditemukan luka di tubuhnya. Pihak medis juga mengungkapkan kalau gigi Peter sangat bagus kondisinya dan itu cukup jelas kalau dia sering melakukan perawatan gigi selama hidupnya. Tapi terlepas dari penampilan luarnya yang rapi, ternyata Peter memiliki kesehatan yang buruk. Dia menderita kanker prostat, tumor tulang, jantungnya juga menunjukkan tanda-tanda serangan jantung sebelumnya. Dan ternyata dia juga hanya memiliki satu ginjal. Tapi meski begitu, tidak ditemukan adanya obat apapun di dalam tubuhnya. Padahal dengan status kesehatannya itu, dia seharusnya membutuhkan obat pereda nyeri. Dalam rekaman kamera pengawas diketahui juga ternyata Peter adalah seorang perokok berat dan setelah penyelidikan dilakukan selama 5 bulan, mereka belum juga menemukan identitas asli Peter, jadi dia dimakamkan di kota Sligo, Irlandia. Lalu pada tahun 2015, sekitar 6 tahun setelah Peter Bregman meninggal, sebuah surat kabar Prancis melaporkan kalau sebenarnya mereka telah menghubungi polisi Austria mengenai kasus Peter. Mereka juga melaporkan bahwa tidak ada pemberitahuan Interpol untuk pria tidak dikenal itu karena memang tubuhnya tidak termasuk dalam 2 kategori Interpol, yaitu untuk orang hilang ataupun buronan. Dan seharusnya negara asal Peter lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk melaporkannya sebagai orang hilang. Sementara itu tim penyidik benar-benar melakukan penyelidikan mereka secara ekstensif, tapi mereka belum juga menemukan petunjuk tentang identitas Peter yang sebenarnya. Jadi hal ini juga yang membuat tim penyidik berpikir kalau pria misterius itu bisa saja seorang mantan militer ataupun mantan polisi karena dia benar-benar pintar menghindari kamera pengawas. Sebenarnya ada salah satu pertanyaan yang cukup populer mengenai kasus ini, yaitu apakah pihak berwenang telah mengumpulkan DNA Peter? Dan kalau memang sudah dikumpulkan, apakah sampel tersebut sudah dibandingkan dengan database DNA internasional? Tapi pemerintah Irlandia justru mengungkapkan kalau mereka memang tidak memeriksa DNA Peter lebih jauh karena mungkin mereka hanya bisa mempersempit daerah asal Peter. Tapi mereka tetap tidak akan bisa mengidentifikasinya lebih jauh. Hingga pada tahun 2021, tepatnya sudah 12 tahun, masih belum diketahui identitas Peter yang sebenarnya, bahkan kisah Peter dan rekaman kamera pengawas telah dipublikasikan secara internasional melalui surat kabar, program televisi, dan akun media sosial, tapi tetap tidak berhasil. Tidak ada kerabat, teman, ataupun saksi yang hadir, meskipun kasus ini sudah diberitakan di surat kabar Austria dan juga Jerman. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan kalian juga bisa memberikan opini kalian mengenai kasus ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.